Hai minasang, ohayo gozaimasu, konnichiwa. Oke, pada pertemuan ini kita akan membahas blok keempat dalam materi mata kuliah kajian kesusastraan Jepang, yaitu melanjutkan teori yang sudah minasang pelajari pada blok satu, blok 2, blok 3 ya. Blok 2 kemarin mengenai ekokritik sastra, blok ketiga mengenai feminisme dan gender dalam sastra, dan untuk teori terakhir yang akan kita pelajari adalah semiotika dan stilistika. Nah, pada mata kuliah kajian kesusastraan Jepang, eh, 3 pertemuan kita akan membahas mengenai teori, dan 3 pertemuan kita akan membahas mengenai bagaimana cara kerja teori tersebut dalam menganalisis suatu karya sastra. Nah, eh, teori yang terakhir yang mau saya sampaikan yaitu mengenai semiotika dan stilistika. Ini sangat erat kaitannya dengan sastra sebagai seni. Ya, jadi kita akan belajar eh, bagaimana kalau kemarin kita melihat sebuah ilmu dalam sebuah karya sastra ya, atau ilmu-ilmu bantu yang lain kemarin kan berkaitan dengan bidang ilmu yang lain ya, misalkan antropologi, sosiologi, ekologi, feminis, gender, seperti itu. Nah, pada materi ini kita akan belajar bagaimana eh, sastra itu keluar sifat-sifat estetikanya, sifat-sifat seninya, artnya tuh kelihatan. Jadi bukan sastra sebagai ilmu, literatur adalah sebagai knowledge, tapi adalah sastra sebagai art. Gitu. Nah, biasanya eh, teori semiotika dan stilistika ini kebanyakan dipakai di karya sastra yang dalam bentuk puisi, ya, poem, putri seperti itu. Karena apa? Ya tadi, karena dua teori ini akan memperlihatkan sastra itu sebagai seni atau sastra yang memiliki unsur-unsur yang berkaitan dengan art atau dengan seni itu tadi. Nah, kalau kita melihat dalam konteks Abrams, sebenarnya semiotika dan stilistika ini merupakan pendekatan yang sebenarnya bentuk dari eh, apa ya minasang, bentuk dari turunan ya, turunan atau pengembangan dari dari pendekatan objektif ya. Jadi kalau minasang melihat ada bentuk ekspresif, ada bentuk mimetik, ada bentuk eh, apa namanya, pragmatik ya. Jadi untuk stilistika dan semiotika ini lebih ke objektif ya, tetapi objektif yang tidak begitu lama, tidak begitu kuno lah ya. Nah, apa sih sebenarnya semiotika dan stilistika? Nah, yang pertama kita akan belajar semiotika dulu. Ya, semiotika adalah ini ya. Ya, semiotic is the science or theory of sign. Ya, jadi adalah ilmu atau teori tentang tanda. Ya, dari sudut pandang dimasukkannya estetika di bidang semiotik, karya seni dapat dipahami sebagai tanda yang dalam kasus paling sederhana itu sendiri merupakan sebuah struktur tanda-tanda. Jadi, kalau kita belajar semiotika, maka kita akan belajar mengenai tanda. Jadi, tanda-tanda apa yang terdapat dalam suatu karya sastra, intinya seperti itu. Karena semiotika sendiri ini merupakan bidang ilmu yang tidak hanya digunakan pada sastra saja, tetapi semiotika ini juga digunakan pada ilmu linguistik, pada ilmu komunikasi, pada ilmu seni ya, art itu sendiri, dan karena sastra juga bisa ya dimasukkan dalam salah satu cabang seni, maka sastra juga bisa eh, di apa namanya, dianalisis menggunakan semiotika. Nah, di sini ada keterangan ya bahwa karya seni dapat dipahami sebagai tanda yang dalam kasus paling sederhana itu sendiri merupakan sebuah struktur tanda-tanda. Nah, kalau kita melihat apa itu maksudnya struktur tanda-tanda, jadi semiotika itu ingin menggali, ingin menginterpretasikan apa makna-makna yang ya terdapat dalam tanda-tanda pada sebuah karya. Entah itu karya seni sastra, karya seni musik, karya seni film, ataupun yang lain. Gitu. Karena apa?
diyakini bahwa sebuah karya seni itu pasti ada hubungannya dengan imajinasi, ada hubungannya dengan nilai-nilai estetika. Nah, nilai-nilai estetika dan imajinasi tersebut pasti memiliki yang namanya bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang konotatif atau itu tidak makna sebenarnya. Nah, semiotika, pada kajian semiotika, eh, para pelopor atau para peneliti, para yang memberikan teori ini ya, yang mempercayai teori ini, itu ingin membuktikan atau ingin memperlihatkan sebenarnya sebuah puisi itu penuh dengan yang namanya tanda-tanda. Nah, tanda-tandanya terlihat dari apa, Sensei? Ya, kalau puisi berarti tanda-tandanya dilihat dari kata-katanya, pilihan katanya, atau diksinya. Sama juga yang terjadi dalam misalkan cerita pendek. Terus kalau misalkan dalam film, Sensei, dalam film ya berarti tanda-tanda tersebut bisa dilihat dari adegannya, ya sebuah adegan dalam sebuah scene atau misalkan tata letak, ya estetika, tata artistiknya seperti itu. Ya, jadi intinya kalau kita belajar semiotika, kita akan belajar yang mengenai tanda-tanda. Nah, tadi saya sudah menyebutkan, kalau kita belajar semiotika, kita akan berawal dari seni, karena sebenarnya ilmu semiotika ini dari seni dulu. Makanya saya mengenal yang namanya semiotika seni dan budaya. Itu yang digunakan dalam sastra. Karena nanti ada kok satunya lagi yaitu semiotika bahasa dan komunikasi. Nah, itu yang biasanya digunakan untuk linguistik. Ya, seni itu apa? Nah, menurut Aristoteles, seni adalah suatu bentuk ungkapan dan penampilan yang tidak pernah menyimpang dari kenyataan. Dan seni itu meniru alam. Ya, menurut Aristoteles sebenarnya yang seni itu ya itu gambaran dari alam itu, tetapi tidak sama persis ya. Ada hal-hal yang diperlihatkan dalam sebuah seni itu lebih ya. Ada feelingnya itu bukan satu, tapi feelingnya itu bisa satu pangkat satu ya. Menurut Plato, seni itu adalah imitator naturam. Jadi ya sama juga. Eh, Seni itu tiruan ya. Kenapa kalau kita mendefinisikan seni, ya kita biar tahu ya. Karena dalam dunia semiotika itu tadi sastra itu tergolong dalam sebuah karya sastra berbentuk seni. Ya, menurut Immanuel Kant, definisi seni adalah sebuah impian karena rumus-rumus tidak dapat mengikhtiarkan kenyataan. Jadi, yang namanya seni itu sebenarnya adalah struktur-struktur impian, harapan yang muncul saat kita terinspirasi dari sesuatu hal. Ya, jadi seni ada seni rupa, seni pertunjukan, seni sastra. Ya, seni rupa ya, fine art, ada seni rupa murni, seni desain, seni kriya. Nah, seni rupa jenis-jenisnya lebih banyak ya. Nah, ini. Nah, Sensei, dengan mata kuliah, dengan teori semiotika ini, apakah sastra itu juga di apa ya satu kedudukan dengan misalkan dengan lukisan atau dengan patung yang jelas kedudukan mereka adalah sama, mereka sebagai objek. Namun yang membedakan adalah eh, tanda apa ya apa yang membedakan jadi tanda dalam sastra dengan tanda yang ada di dalam seni patung atau seni musik itu pasti berbeda ya. Nah, ini makanya nih ya unsur semiotika dalam seni rupa ya bisa dari apanya, titiknya, garis, warna, misalkan ya tadi ya sebuah karya abstrak. Nah, karya abstrak itu kan kita tidak bisa memaknai kalau kita tidak punya teori ya, kita tidak punya pengetahuan. Jadi misalkan penggunaan warna hijau, penggunaan warna biru, penggunaan warna merah dalam seni rupa itu berbeda-beda. Nah, itu juga nanti akan terjadi saat Minasang menganalisis sebuah karya sastra, misalkan dalam sebuah puisi atau lirik lagu, kira-kira warna ya yang dipakai dalam pilihan diksinya itu melambangkan apa sih, memiliki makna apa sih simbol warna di dalam sebuah karya sastra itu ya. Nah, ini aliran-alirannya. Nah, ini kan sebenarnya tanda-tanda ya minasang semiotika. Misalkan di situ ada
kepala ya, kepala Ultraman ya, kepala Ultraman yang terpenggal, tidak punya badan. Nah, ini kan kalau kita lihat ya sudah hanya sekedar kepala Ultraman, tapi kita tahu nggak kira-kira kepala Ultraman di sini tuh mempunyai makna apa sih? Terus bagaimana hubungannya dengan perempuan yang ada di sebelahnya? Ya, apakah itu kepalanya? Nah, terus di bawah ada foto apa? Mona Lisa ya. Nah, Mona Lisa di situ kok ada kumisnya, ada jenggotnya. Nah, ada penambahan kumis dan jenggot ini ada unsur apa sih? Ada hal apa sih yang mau disampaikan oleh pengarang? Ya, maknanya jadi berubah nggak kira-kira Mona Lisa yang berjenggot dengan Mona Lisa aslinya? Ya, itu kan pasti akan ada perubahan makna di situ. Nah, semiotika mengkaji itu ya, tapi kalau Minasang bukan yang mengkaji, bukan ini, bukan lukisan, tapi adalah sebuah produk sastra. Oke, selanjutnya ada seni pertunjukan ya, ada seni teater, seni musik, seni tari, ya. Jadi jenisnya sudah jelas ya, misalkan di sini ada tari tradisional, tari modern, tari kontemporer, dan sebagainya. Nah, unsur semiotika dalam seni pertunjukan misalnya apa? Kalau teater ya skenarionya seperti apa? Tokohnya memiliki cara akting yang menimbulkan suatu simbol tidak? Misalkan gerakan, ya. Ya, misalkan. Nah, gerakan. Misalkan Minasan sering melihat ada tokoh misalkan dalam teater itu ya. Tokoh teater itu misalkan dia eh, misalkan kancing ya, kancing bajunya misalkan dibuka satu. Nah, itu kan sebenarnya simbol. Nah, dengan adanya kancing yang dibuka satu itu menyimbolkan apa sih? Ya, oh menyimbolkan dia orangnya tidak ingin diatur, misalkan sesuka hati, ya. Terus dalam bentuk properti, misalkan, ya. Oh, adanya pohon di suatu ruang itu menunjukkan bahwa itu latarnya adalah hutan, misalkan seperti itu. Oh, ada tanda merah salib salib merah yang ada putihnya. Oh, itu tanda tangan itu ada hubungannya sama misalkan PMI Palang Merah Indonesia. Ya, dari properti yang ada dalam teater tersebut. Terus musik. Ya, musik juga memiliki semiotikanya ya, simbol-simbolnya juga, misalkan nada dan irama, dinamika ya, ada yang namanya crescendo, ada yang namanya descrescendo. Nah, itu kan juga eh, memiliki makna yang digunakan di saat momen yang berbeda-beda, misalkan ya. Terus tempo, ya, ada tangga nada, misalkan nanti ada nggak ya? Mungkin ada di slide berikutnya ya. Terus misalkan tari ya, dengan gerakan, musik, kostum, itu juga bentuk dari yang namanya tanda. Nah, ini ada musiknya enggak ya? Nanti Mas bisa dengarkan sendiri ya. Di sini misalkan pembedaan musik nada mayor dan tanda minor. Ini juga akan merubah mood ya Minasang dengan menggunakan nada mayor itu berarti tanda dalam tangga nada mayor itu menunjukkan adalah musik yang ramai, musik yang gembira, musik yang ceria. Sedangkan pada minor berarti itu sebuah lagu itu atau musik itu menandakan bahwa pengarang itu ingin memberikan nuansa yang lebih gelap, yang lebih kelam, yang lebih mellow, ballad seperti itu dibandingkan mayor. Kan minasang beda ya, kayak lagu Mars sama himne. Dimanapun, Mars itu pasti nada yang diambil adalah nadanya mayor. Makanya semangat, hidup, ya, eh, apa namanya, eh, eh, hidup semangat. Jadi gentar gitu ya. Sedangkan kalau minor itu lebih ke apa ya, lebih deep ya, lebih eh, ada perasaan feeling gitu ya. Jadi lebih sedih biasanya, lebih apa ya, lebih dalam maknanya. Biasanya kalau himne ya lebih ballad juga kan musiknya. Nah, itu ada perbedaannya. Terus ada tangga nada pentatonis ya dalam kebudayaan Jawa. Misalkan kalau Minasang mendengar lagu Gambang Semarang, eh, sorry, gamelan ya, itu ada namanya pentatonis do re mi.
ya. Yang tidak ada itu re sama fa, ya. Nah, beda sama pentatonis. Pentatonis itu dia lebih ada nuansa Tionghoanya. Karena apa yang membedakan tangga nada pentatonis pada gambang Semarang itu sudah banyak di eh, di apa ya namanya? Diakulturasi ya dengan budaya Jawa dan budaya Tionghoa. Makanya kok lagunya Gambang Semarang itu ada apa ya, ada nada-nada Cinanya, kadang-kadang kan seperti itu ya, seperti Gambang Semarang ya, Gambang Gambang Semarang itu kan juga dia, kalau kita orang yang nggak pernah dengar atau sekali dengar, kita pasti ngirain wah Gambang Semarang itu lagu Chinese Chinese ya gitu ya, padahal sebenarnya itu adalah pentatonis ya dalam tangga nada musik Jawa. Terus ini ya, bagaimana kita membedakan tari tradisional dan tari modern. Ya, dalam semiotika budaya, ya eh, tangan, jari, ya gerakan, terus lirikan mata, ini juga menjadi simbol, ya menjadi simbol yang mempunyai makna. Nah ini ya, kemudian masuklah kita ke seni sastra. Nah di seni sastra kita mengenal ada yang namanya dua jenis ya, ada puisi, putri, dan fiction. Nah, dalam puisi sendiri, ya karya sastra yang kaya akan simbol. Sastra musik ya membentuk lirik lagu yang kini banyak diteliti menggunakan kajian semiotika. Sedangkan dalam fiction, film itu menjadi tokoh menjadi sebuah produk karya sastra yang juga bisa diteliti karena dalam sebuah film itu banyak adegan ya menggunakan properti, terus gesture, mimik wajah lakon ya itu bisa menjadi sebuah tanda yang bisa kita interpretasikan maksudnya seperti apa. Ya, kemudian contohnya ya, contoh unsur semiotika dalam seni ya, ini ada puisi ya. Diriku rawa, panas membatu di putih dinding, semua punya arti manusia dan malaria. Nah, dalam puisi ini diriku rawa, badanku ini adalah sebuah rawa-rawa. Nah, rawa di sini kan berarti menunjukkan suatu tanda ya, tanda yang mempunyai makna. Apa kira-kira? Ya, judulnya Jakarta. Panas membatu di dinding putih. Semua punya arti manusia dan malaria. Nah, ini juga bisa minasang diteliti menggunakan semiotika. Ya, kita pilih kira-kira yang termasuk dalam simbol yang mana. Nah, simbol ini ada hubungannya nggak sama sama simbol-simbol sebelumnya, misalkan diriku rawa ya berarti diriku di sini bisa mengarah ke Jakarta. Jakarta yang berupa rawa-rawa mungkin ya, panas membatu di dinding putih, semua punya arti manusia dan malaria. Maksudnya malaria di sini apa? Nah, caranya kita biar tahu makna ini lebih luas seperti apa, kita harus tahu eh, Titor Situmorang ya, si pembuat karya Jakarta ini membuat puisi Jakarta ini pada tahun berapa, sehingga kita bisa melihat keadaan Jakarta pada tahun itu atau tahun sebelumnya itu bagaimana, apa hubungan malaria misalkan. Oh, ternyata saat itu Jakarta lagi terkena eh, banyak masyarakatnya yang terdampak malaria, misalkan seperti itu. Ya, nah ini ya dalam skema Abrams, teori semiotika itu masuk dalam pendekatan objektif, objektif tapi yang lebih dalam, gitu ya. Nah, teori semiotika dalam karya sastra itu ternyata juga nggak cuma satu ya. Jadi cara kita untuk menginterpretasi, untuk memilih mana diksi-diksi yang mau kita pakai, itu ternyata tidak hanya satu teori, tetapi ada, ini saya perkenalkan empat dulu ya. Ada semiotika bahasa, ini biasanya dipakai oleh linguistik ya. Tapi sastra juga bisa. Itu punyanya Ferdinand de Saussure. Terus ada semiotika budaya, ini yang paling sering dipakai dalam kajian kesusastraan, yaitu Charles Sanders Peirce. Jadi kalau menasang biasa menggunakan lagu, ya,
tanda-tanda dalam sebuah lagu, tanda-tanda dalam sebuah puisi, biasanya menggunakan semiotikanya Peirce. Terus kalau Minasang mau lebih mendalam lagi mengenai apa namanya unsur-unsur kepuitisan ya, kalau ini lebih ke condong ke budaya, misalkan tanda-tanda budaya dalam simbol-simbol budaya dalam lirik lagu. Nah, tapi kalau Minasang mau lebih ke tadi ya, lebih ke puitisnya tadi, bisa larinya ke semiotika puisinya Rivater atau Ronald Barthes. Atau Ronald Barthes ini juga terkenal dengan teori tentang semiotika mitosnya juga, fiksi. Terus ada lagi semiotika komunikasi, biasanya digunakan untuk lebih menganalisis fiksi, biasanya film. Itu teori yang dipakai adalah Umberto Eco. Namanya, nama ininya ya, nama pembuat atau yang ahlinya, seperti itu. Di sini ada fungsi ya, fungsi seni.皆bisa baca sendiri, kita skip saja. Nah, ini. Nah, semiotika seni ternyata itu untuk sastra itu dibagi dua. Yang bisa kita pakai ya untuk menganalisis, yaitu yang pertama adalah estetika atau keindahan. Ya, keindahan itu ya apa tuh imajinasi. Ya, dan yang kedua adalah hermeneutika. Hermeneutika ini adalah suatu cara menginterpretasikan ya. Jadi cara kita memahami makna dalam suatu tanda atau suatu simbol. Nah, ini adalah sub ya estetika. Jadi kita belajar indahnya sebuah karya sastra itu di sebelah mana. Terus kira-kira keindahan dari imajinasi pengarang itu apa sih bentuknya gitu. Ya, sedangkan hermeneutika adalah suatu kajian yang mempelajari mengenai penafsiran seni. Ya, metode hermeneutika mencoba menyesuaikan setiap elemen dalam sebuah teks. Jadi, eh, hermeneutika ini tidak hanya bisa dilihat dari karya sastra atau seni, ya, bahkan hermeneutika ini bisa digunakan sebagai ilmu tafsir dalam kitab-kitab keagamaan, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ini ada hermeneutikanya Paul Ricoeur. Nah, ini kita bisa minasa bisa lihat ya. Ya, sebentar. Ya, di sini ternyata sebuah objek yang memiliki tanda itu ada 5 tingkatan. Ya, ada yang namanya objektifikasi struktur, ada yang namanya simbolisasi, ada yang namanya eh, aspek seniman dan referensial, ada disiplin ilmu lain yang relevan, baru di paling dalam itu adalah makna. Gitu. Ya, ini susah Minasang memang teorinya sulit, tapi ini hanya saya mengenalkan ke Minasang. Kalau Minasang merasa cocok atau merasa pengen mempelajari lebih dalam, ya tusuk. Tapi saya tidak memaksakan, hanya mengenalkan ya ke Minasang. Ini hermeneutikanya record ini karena ilmu-ilmu sastra, teori-teori sastra itu penuh dengan yang namanya pemikiran filsafat. Jadi mungkin istilah-istilahnya pun juga akan sulit. Intinya apa? Intinya dalam apa namanya dalam teorinya recall ini kita bisa melihat bahwa sebuah tanda itu memiliki makna yang besar dan untuk mendapatkan makna tersebut itu berlapis-lapis. Jadi tidak bisa kita hanya menginterpretasikan sebuah tanda atau sebuah simbol dalam bentuk kata-kata itu ke makna-makna yang cenderung dangkal. Intinya seperti itu. Oke, kemudian adalah aplikasi estetika dalam karya sastra. Di sini saya menggunakan penelitian saya sendiri dengan judul Aspek Estetis Cerita Pendek Inuto Hitoto Hana. Ya, jadi saya ingin melihat menggunakan pendekatan semiotika tanda, ya kira-kira keindahan dalam cerpen ini itu apa sih kayak gitu. Ya, jadi di sini itu tentang yang namanya cerita. Jadi cerita ini, cerita pendek ini itu sangat pendek, hanya
3 halaman kalau nggak salah Minasang. Nanti mungkin dalam kajian minggu depan saya akan bahas ya lebih mendalam. Jadi Inuto Hitoto Hana itu judulnya sudah jelas ya, anjing dan manusia dan Hana, bunga. Jadi ini adalah cerpen yang ditulis Ogawa Mime pada tahun 1919. Jadi cerita ini akan memperlihatkan kita tentang yang namanya eh, reinkarnasi ya. Jadi proses reinkarnasi dari yang mulanya hewan menjadi manusia dan menjadi seorang dan menjadi tumbuhan. Nah, yang menarik di sini sebenarnya eh, penceritaannya sangat sederhana, tapi dibuat seolah-olah apa ya, tidak terlalu meskipun sederhana, tapi ini tuh juga mempunyai nilai-nilai yang penting dan membuat kita juga berimajinasi kayak gitu. Karena kita sebagai orang yang logis ya, misalkan kita bukan yang mempercayai reinkarnasi, kita akan bingung. Maksudnya reinkarnasi dari apa namanya dari mulai binatang jadi manusia jadi hewan itu jadi tumbuhan itu kan susah bingung gitu kan ya. Nah, ternyata dalam hasil penelitian saya itu diperlihatkan aspek-aspek estetis yang ada dalam cerita pendek itu, yang pertama dari gaya bahasanya, terus simbol yang dipakai, terus proses imajinasi dan nilai. Nah, ini contoh ya, misalkan simbol di sini kan sudah kelihatan ya judulnya itu sangat estetis. Satu kanji dikasih to, kanji yang tengah dikasih sebagai center, kemudian to juga, terus di sini hana, kanji bunga ya, satu kanji juga. Nah, hito di sini kan kenapa kok hito di tengah nggak di depan? Jadi inti hito itu kan sebagai manusia kan memang dia ada di tengah gitu ya untuk memberdayakan hewan dan bunga seperti itu. Terus di sini ada simbol-simbol juga, ada simbol pendeta, simbol anjing, ya, simbol bunga sakura dan simbol musim. Tepatnya musim gugur dalam cerita pendek itu tadi yang saya sampaikan tadi, ya. Nah, ini yang Minasa bisa baca. Ini ada tulisan teks Jepangnya. Di sini sudah ada eh, apa namanya tulisan terjemahannya ya. Setiap tahun saat musim semi tiba, layaknya salju yang berjatuhan, bunga sakura pun bersemi. Bunga pada tahun itu sangat tenang dan di bawah bunga-bunga yang jatuh terdapat warung yang menjual permen. Di warung itu terikat sebuah balon udara yang mengambang di langitan, serta sebuah bendera kecil yang berdiri dan ditiup angin kainnya. Di situ anak-anak berjumlah 3 sampai 4 orang berkumpul untuk memberi permen. Di atas kepalanya bunga-bunga bertebaran serta angin berhembus menari-nari. Di sini kan kelihatan apa ya? Ada keindahan ya Minasa. Bayangkan ini ceritanya itu jadi ada musim semi ya. Jadi nanti ya dalam ceritanya itu ada makam ya, ada makam yang di makam itu ada dijadikan lah ya. eh, jadi di sebuah makam ada pohon bunga sakuranya. Nah di pohon bunga sakura itu yang tumbuh dari makam itu ada ini tadi ada balon udara tadi tempat anak-anak itu untuk memberi permen seperti itu. Jadi mungkin kalau Minasang imajinasinya tidak main, ya semiotika atau stilistika itu susah. Tapi kalau kita memang suka berimajinasi, kita ingin mencari imajinasi dalam sebuah karya, nilai-nilai keindahan dalam sebuah karya sastra, ya yang menurut saya paling pas itu menggunakan semiotika atau stilistika. Kalau Minasang tipikal orang yang mencari yang lebih realistis, ya mungkin teori-teori dengan bidang yang lain yang seperti saya sudah sampaikan minggu-minggu lalu itu akan lebih cocok ya, misalkan psikologi sastra, ekokritik, ya. Tapi kalau Minasang lebih jiwanya lebih ke seni, ya menurut saya semiotika dan stilistika itu adalah yang paling cocok untuk bisa mengkaji hal tersebut. Oke, selanjutnya adalah kita belajar mengenai stilistika. Nah, stilistika ini apa? Ya, stilistika diambil dari kata style atau gaya dalam KBBI. Kata stilistika berarti ilmu tentang penggunaan bahasa dan gaya bahasa dalam sebuah karya sastra. Jadi, yang kita pelajari itu semiotika dan stilistika adalah 2 teori yang memang tidak hanya sastra saja yang memakai, tapi ilmu-ilmu lain juga.
seperti linguistik ya, stilistika ini juga hadir ya. Tapi penggunaan linguistik dalam penggunaan stilistika dalam linguistik dan dalam sastra itu dua hal yang berbeda. Nah, ini ya, ini gambarannya seperti ini. Nah, intinya apa? Intinya kajian stilistika itu adalah kajian gaya bahasa, ya. Kalau tadi semiotika kan tentang kajian untuk menginterpretasikan makna dalam sebuah simbol atau tanda. Nah, kalau stilistika itu adalah kajian yang meneliti mengenai gaya bahasa dalam sebuah karya. Nah, kita kan sudah tahu ya bahwa bahasa sastra dengan bahasa sehari-hari atau bahasa eh, normal itu kan dua hal yang berbeda. Nah, jadi kita akan melihat kira-kira menggunakan gaya bahasanya sastra, makna yang mau diambil dari sebuah puisi atau lirik lagu itu apa sih? Kayak gitu. Nah, ini ya. Nah, berangkatnya dari sini. Karena apa? Karena bahasa sastra itu beda dengan bahasa non-sastra. Jadi muncullah yang namanya, kok bisa beda karena apa? Ya karena dalam karya sastra itu bahasanya ada yang ditambah-tambahi, dibuat lebih dramatis. Nah, karena itu tadi ada dramatisasi, ada romantisasi, muncullah yang namanya jenis-jenis gaya bahasa. Sedangkan dalam bahasa sehari-hari, bahasa non-sastra itu tidak banyak ditemukan yang namanya stilistika. Ya, selanjutnya gaya bahasa ya, ada macam-macam ya seperti hiperbola, metafor, personifikasi, ironi, sinisme, sarkasme, satir. Ya, jadi intinya apa Minasang? Intinya kalau Minasang melihat kok dalam puisinya ini kok bahasanya beda ya Sensei, kelihatan banget sastranya, kelihatan banget bahasanya itu unik. Nah, itu bisa Minasang gunakan stilistika. Tapi kalau Minasang mendapatkan sebuah cerpen yang dari gaya bahasanya juga standar, tidak terlalu berimajinasi, ya Minasang jangan menggunakan pendekatan stilistika. Ya, carilah objek yang memang di situ banyak ditemukan gaya bahasa kayak gitu. Nah, intinya seperti apa toh pendekatan stilistika ini? Nah, ini ada hubungannya juga sama pendekatan ekspresif atau pendekatan yang berkaitan dengan penulis, autor, ya. Dimulai dari yang namanya permainan diksi dan majas dalam lirik lagu. Misalkan tadi saya habis dengerin musik ya, dalam bahasa lagu Jawa kebetulan ya, yang saya tonton itu adalah lagu Jawa. Ada eh, judulnya itu saya lupa ya, tapi dalam bahasa Jawanya itu adalah apa tadi saya lupa. Aduh, saya jadi lupa. Baru saya dengarkan tadi ya. Nah, di situ ternyata saat kata-kata dalam bahasa Jawa itu saya coba ganti ke subtitle bahasa Inggris, itu jadi berubahnya secara denotasi sama, tapi secara makna dan secara deep feelingnya itu beda. Ya, misalkan tadi kayak ini, hmm, saonoe, ya saonoe atau apa sih tadi saya lupa. Nah, saono itu kan seadanya, tapi dalam bahasa Inggris di situ dibuatnya simple. Nah, simple sama seadanya itu kan dua hal yang menurut saya juga beda ya, Minasang. Maka dari itu eh, ada yang namanya identitas penulis atau penyanyi ya, lirik atau pengarang ya. Jadi kenapa toh kok mereka itu kalau buat diksi itu kok aneh-aneh misalkan, ya misalkan lagu-lagunya ini loh dia itu suka menggunakan majas yang menggunakannya bentuknya perumpamaan. Nah, perumpamaannya itu misalkan perumpamaan dari alam, contohnya seperti itu. Kenapa tuh Sensei kok lagunya Dewa 19 itu agak mistis-mistis ya misalkan. Kenapa lagu Roman Picisan itu agak
banyak kata-kata yang romantis misalkan. Oh ternyata lagunya Romantikisan itu ada, eee, apa namanya, ada bait-bait lirik-liriknya yang berhubungan sama Khalil Gibran misalkan seperti itu. Ya, itu yang namanya identitas. Nah, nanti akan munculnya yang namanya ketidaklangsungan ekspresi. Nah, ketidaklangsungan ekspresi itu apa? Ketidaklangsungan ekspresi itu adalah, ekspresi-ekspresi dalam sebuah lagu atau dalam puisi yang tidak langsung. Jadi misalkan saya mau ngomong tentang marah, ya. Saya marah, saya tuh pengen menunjukkan ekspresi marah, tapi saya tidak dalam sebuah lagu itu agar terlihat indah, agar terlihat puitis, saya tidak akan menggunakan kata marah. Saya bisa menggunakan kata bara api misalkan, ya. Misalkan saya sedang jatuh cinta, saya nggak pengen, mengutarakan langsung dengan kata jatuh cinta, saya menggunakan ketidaklangsungan ekspresi saya untuk menyebutkan kata jatuh cinta, misalkan seperti itu. Misalkan lagu Ebit G. Ade, ya, eee, tak ada jawabnya, eee, biarkan rumput yang bergoyang, misalkan seperti itu, ya. Rumput yang bergoyang itu kan maknanya juga macam-macam, binasa. Ya, rumput yang bergoyang itu rumput yang seperti apa, misalkan ya. Nah, itu, ketidaklangsungan ekspresi dan dari ketidaklangsungan ekspresi itu kita sebagai peneliti sastra, kita akan mencari yang namanya hidden meaning-nya. Maksudnya itu intinya itu apa, gitu, ya. Nah, ini adalah studi pendekatan genre musik, jadi minasang bisa meneliti, stilistika itu musik-musiknya dari genre-genrenya. Karena pilihan-pilihan katanya, pilihan-pilihan diksi atau gaya bahasa dalam lagu yang bergenre rock, itu akan pasti beda dengan pop. Ya, jazz atau city pop akan berbeda dengan etnik, ya. Contohnya, minasang saat meneliti, jazz, city pop misalkan ya, ternyata di dalam city pop itu banyak sekali majas-majas yang bentuknya hiperbol, ya, atau diksi-diksinya itu banyak tentang lifestyle misalkan ya. Itu kenapa? Ya karena city pop itu lebih mengutamakan tentang, adanya daya konsumsi, ya, konsumtif ya. Jadi, ternyata dalam sebuah penelitian menyebutkan bahwa city pop itu dalam Jepang itu kenapa populer, karena itu tadi, dia sebagai jembatan atau sebagai media untuk mengkomersilkan atau untuk memikat orang-orang itu untuk membeli produk yang diiklankan oleh penyanyinya misalkan, seperti itu. Nah ini ya, jadi penelitian stilistika itu, ranahnya di sebelah mana saja ya tadi ya, ada diksi, ya, gaya bahasa, imaji atau citraan, terus ada ketidaklangsungan ekspresi. Oke, baik minasang, itu adalah teori tentang semiotika dan stilistika. Harapan saya bagi minasa yang mengambil tentang lagu, lirik lagu atau puisi, Binasa bisa menggunakan dua teori ini. Ya, memang terkesan teori ini itu sangat teoretis banget ya, karena memang, stilistika dan semiotika ini memang pecahan dari ilmu linguistik, jadi, memang agak apa ya, agak sedikit berumus lah intinya seperti itu. Tetapi, ini hanya pengenalan, kalau minasang pengen lebih dalam, minasang bisa membaca atau minasang bisa tanya-tanya ke saya, atau minasang bisa bimbingan ya. Sensei saya topiknya pokoknya saya pinginnya semiotika Sensei. Kalau saya nggak semiotika, saya nggak mau, misalkan seperti itu. Nah, maka dari itu bagi nanti minasang yang tugas KKJ-nya mengambil teori semiotika atau stilistika, minasang, coba dalami lebih dalam lagi, kira-kira prinsip-prinsip apa yang harus dilakukan dalam dua, teori ini. Intinya sudah saya sampaikan, tapi mungkin untuk aplikasinya Minasang harus mencari, penelitian ya yang bisa Minasang gunakan untuk, contoh atau jadi pegangan Minasang untuk melakukan kegiatan menganalisis sebuah karya sastra.
Baik, itu saja minasang untuk perkuliahan KKJ ya, Kajian Kesusastraan Jepang, untuk materi, semiotika dan stilistika. Jadi untuk materi teori kita sudah selesai. Mulai minggu depan kita akan mempelajari bagaimana mengaplikasikan teori-teori yang sudah kita punya ini dalam sebuah karya sastra. Jadi, minasang harap mempersiapkan topik-topik untuk mata kuliah KKJ, dicermati lagi kira-kira dengan topik ini teori yang saya pakai itu apa. Nah, dalam 3 hari itu saya akan, bukan 3 hari, 3 blok itu saya akan bantu minasang kira-kira materi yang bukan materi, topik yang seperti ini, cara pengaplikasiannya, prinsip kerja teorinya seperti apa sih gitu. Nanti untuk blok 4, 5, 6 mungkin saya bagi ya, jadi kita nggak terus-terusan apa namanya, biar kita bisa langsung spesifik gitu loh ke tugas-tugasnya Minasang. Baik Minasang, saya rasa cukup untuk materi tentang semiotika dan stilistika. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat Minasang gunakan untuk tugas ataupun untuk mengkaji suatu karya sastra. Ya Minasang, ijo desu, otsukare sama deshita.